Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Jenazah 2 PMI korban kecelakaan di Malaysia dipulangkan pemerintah ke kampung halamannya di Lombok Tengah. Berkomplot edarkan narkoba. 2 pria di Lombok Barat diringkus polisi. Stok melimpah memasuki musim panen. Harga cabai di Lombok Timur kembali anjlok. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Agus Mulyadi dan Saparudin, 2 pekerja migran Indonesia, korban kecelakaan lalu lintas saat tiba di kampung halamannya di Dusun Kekah, Desa Tampak Siring, Kecamatan Batu Kliang, Lombok Tengah, Jumat akhir pekan lalu. Tak kuat menahan haru, ibu dan ayah korban Agus Mulyadi nyaris pingsan karena tak menyangka putra mereka yang akan bekerja di Malaysia pulang dalam keadaan tidak bernyawa. Agus Mulyadi dan Saparudin turut menjadi korban kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 7 warga Lombok lainnya di Jalan Sarukei Sibu Sarawak, Malaysia saat hendak menuju tempat kerja. Pemerintah desa menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu memulangkan para korban. Pada hari ini menerima kepulangan daripada 2 jenazah warga kami yang ada di Dusun Lendang Kekah, yaitu atas nama Agus Mulyadi dan juga Sarapudin ya, yang memang meninggal beberapa hari yang lalu di Malaysia dan melalui proses yang cukup yang cukup baik juga yang kita bangun dengan BP3MI, sehingga pada hari ini, pagi hari ini, jenazah kami mewakili keluarga menerima dengan baik begitu ya. Sementara BP3MI mengatakan pemulangan jenazah 7 warga NTB yang menjadi korban kecelakaan di Malaysia dilakukan secara bertahap karena harus melengkapi seluruh dokumen administrasi. Tentunya kita menunggu proses pihak KJRI, penanganannya tentu yang lebih tahu di sana kan di Malaysia Timurnya, mungkin tidak bisa langsung, ada hal-hal yang harus dipersiapkan, mungkin dokumennya atau apanya, yang intinya semua itu kalaupun ada keterlambatan tidak bisa serempak dalam pemulangan satu kali, kami juga mohon maaf, tapi pemerintah tetap berkewajiban untuk mendampingi memfasilitasi pemulangan jenazah. Sebelumnya 1 korban asal Desa Mujur, Kecamatan Praia Timur, yakni Suwadi Putra Kedaro, sudah dipulangkan terlebih dahulu sehingga seluruh jenazah PMI asal Kabupaten Lombok Tengah telah diserahkan ke keluarga masing-masing. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepulangan salah seorang jenazah pekerja migran asal Kabupaten Lombok Timur juga disambut isak tangis dan haru keluarga di Desa Denggan Timur, Kecamatan Selong pada Sabtu pagi. Korban bernama Rumintang, 17 tahun, yang turut menjadi korban dalam kecelakaan maut yang menyebabkan 7 PMI meninggal dunia di wilayah Sarawak, Malaysia pekan lalu. Ibu korban yang tak kuasa menahan tangis hingga pingsan di hadapan peti jenazah sang anak. Rumintang diketahui berangkat ke Malaysia tanpa sepengetahuan keluarga bersama 2 orang pamannya sekitar tanggal 20 November lalu. Ketiganya berangkat secara non-prosedural atau melalui jasa penyalur tenaga kerja ilegal.
Kecelakaan terjadi saat kendaraan yang ditumpanginya bersama 6 korban lainnya mengalami kecelakaan saat menuju tempat kerjanya di kawasan Sibu, Sarawak. Kecelakaan disebabkan sopir berbalik arah karena menghindari razia di jalan, yang menyebabkan kendaraannya ditabrak kendaraan lainnya hingga 7 penumpangnya tewas. Pemda berjanji akan memulangkan 3 korban asal Lombok Timur secara bertahap karena harus melewati proses administrasi yang cukup ketat. Dan terakhir ini 3 orang yang ke Malaysia Timur, luar negeri di Malaysia Timur, begitu sampai lokasi, belum sampai tujuan tempat bekerja, terjadi kecelakaan. 8 orang meninggal dari NTB dan Lombok Timur 3 orang, termasuk salah satunya Pak Rumintang ini dari Denggen, 2 orang dari Sakra Selatan. Pulang yang 3 dari Lombok Timur, 1 dari Pak Rumintang dulu, 2 orang dari Sakra Selatan bertahap. Nanti kami tetap koordinasi kapan pemulangan dan kami fasilitasi ke rumah duka. Dan ini yang pertama kali datang Pak Rumintang, 2 orang temannya dari Sakra Selatan, konon sudah datang 2014. Tetapi begitu pulang sampai overstay, mati surat-surat berangkat lagi. Berarti ya non prosedural. Termasuk Rumintang di Denggen ini ikut secara non prosedural, tapi belum sampai lokasi bekerja terjadi kecelakaan seperti itu. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menargetkan kepulangan 2 korban lainnya pada pekan ini. Tadi melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Sejumlah anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat menderita sakit usai menyukseskan pilkada serentak tanggal 27 November lalu. KPU mencatat sebanyak 10 petugas KPPS dan PPS sakit hingga dirawat di puskesmas dan rumah sakit akibat kelelahan setelah mengawal tahapan pilkada. Seorang ketua KPPS juga menderita luka di pundak akibat dianiaya di TPS 2 Desa Waduwani, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima. Terkait hal itu, KPU menjamin seluruh biaya pengobatan dan memberikan santunan kepada petugas yang sakit. Terus ada yang pembacokan, tadi itu kan saya tidak tahu persis, hitungannya ada di BPJS. Gitu. Yang 10 itu dia sakit apa aja dia Pak? Yang 10 itu termasuk yang kena ini, yang kena apa namanya, yang kena sabetan senjata tajam di Bima. Kemudian ada juga pada saat penyampaian pemberitahuan C6, seorang ibu-ibu yang anggota KPPS ini dia terjatuh di jalan. Kemudian ada juga yang apa namanya, yang tertimpa terop pada saat pembangunan TPS itu karena adanya angin kencang dan hujan lebat gitu kemarin. Yang lain batuk pilek gitu. Ada juga yang sakit seperti itu karena kan batuk pilek ini karena mereka juga beberapa hari ini bekerja lembur sehingga kondisi daya tahan tubuhnya mungkin menjadi rentan terkena. KPU Provinsi NTB mendata sebanyak 58.835 petugas KPPS, seluruhnya telah didaftarkan dalam tanggungan BPJS sebagai bentuk antisipasi agar segera mendapatkan penanganan medis jika menderita sakit selama bertugas. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat mengajak masyarakat menunggu hasil penghitungan suara resmi yang dilakukan penyelenggara pemilu. Warga juga diminta menahan diri dan tidak melakukan selebrasi berlebihan meskipun hasil hitung cepat pilkada telah dikeluarkan sejumlah lembaga. KPU menegaskan hasil suara sah paslon akan ditentukan oleh hasil penghitungan resmi yang dilakukan secara bertahap di tingkat kabupaten kota hingga diplenokan dalam rapat penetapan di tingkat provinsi. Rapat pleno penghitungan suara bupati dan wakil bupati dilakukan di tingkat kabupaten kota sejak Senin awal pekan ini.
Sementara untuk pleno rekapitulasi gubernur dan wakil gubernur dilakukan pekan depan. Tetap yang menjadi acuan adalah hasil perhitungan manual. Nah, kami mohon kepada seluruh masyarakat agar bersabar bahwa yang menjadi penentu untuk siapa yang mendapatkan suara terbanyak atau yang menjadi pemenang adalah hasil dari perhitungan secara manual, rekap berjenjang. Mulai dari sekarang ini di tingkat TPS, setelah itu di PPK, dan untuk pemilihan bupati terakhir di tingkat kabupaten. Nah, sedangkan untuk gubernur terakhirnya itu di tingkat provinsi. Jadi kami mohon dan kami sekaligus juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersabar. KPU juga mengajak masyarakat tetap menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan penghitungan suara manual yang digelar selama 2 pekan mendatang. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.